Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa sahabat madrasah dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Karjianto kembali menemani pemirsa di acara Mutiara Islam edisi 20 Agustus 2021 bertepatan dengan 11 Muharram 1443 Hijriah. Dan insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah yang soleh, maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, dan insya Allah kita mampu menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mutiara Islam kali ini saya ingin mengangkat tema, yakni mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemarin tepatnya di tanggal 17 Agustus 2021 adalah hari di mana kita semua bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti usianya, kenikmatan yang Allah berikan itu sudah mulai dari awal hingga ini adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri, yakni di usia yang ke-76 tahun. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri? Maka inilah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Pemirsa sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin selami bahwa sebagai hamba Allah, maka kita diperintahkan, bahkan kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kata syukur di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 75 kali. Ini sama dengan kata bala sebanyak 75 kali. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kata syukur Allah sandingkan dengan kata bala sebanyak 75 kali. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka akan ditambah rezekinya, akan menjadi berkah. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingkar, maka azab Allah amat pedih. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in sakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan ditambah. Jadi kalau kita semakin banyak bersyukur, saya tahu pasti bagaimana saudara-saudara, bagaimana pemirsa ketika kita diuji, apalagi di ujian Allah saat ini di masa pandemik. Jadi ketika kita diuji, ujian apapun bentuknya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Maka ketika kita diberikan kenikmatan, maka sudah sewajibnya kita bersyukur agar setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita itu berkah. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ingat, inna adzabi lasadid.
bagaimana kaum Saba yang diberikan nikmat Allah kemudian dibenamkan. Kenapa? Karena mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya syukur itu kalau kita maknai secara bahasa berasal dari kata syakara, yashkuru, syukrona. Ada yang menyebutkan syukron, ada yang menyebutkan syukuran. Jadi itu artinya adalah berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas limpahan-limpahan nikmat yang sangat banyak. Saya memaknai bukan banyak lagi, tetapi sangat banyak. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak bisa. Jadi kalau kita gambarkan, saya ingin menganalogikan pemirsa, ketika saudara-saudara melihat air laut, ketika berwisata dengan keluarga, coba sesekali kita berpikir itu, bahwa ketika air lautan yang begitu banyak, kemudian itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon itu jadikan pena, semuanya untuk menulis nikmat Allah, sampai tintanya habis, air laut habis, hingga ranting-ranting itu habis, maka untuk menulis nikmat Allah niscaya belum selesai. Kenapa? Karena memang sangat banyak. Maka Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong. Maka ketika kita menerima kenikmatan dari Allah, maka kuncinya adalah syukur. Maka syukur ini mahal. Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana agar rumah tangga itu bahagia? Salah satunya adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jikalau di dalam rumah tangga, jikalau dalam keluarga, maka kita menikmati syukur itu, insya Allah bahagia. Begitu juga kita bangsa Indonesia, ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka sejatinya insya Allah kita akan selalu dimerdekakan. Ya, konsepnya Menteri Mas Nadiem, merdeka belajar, ya konsep-konsep ini. Jadi kita akan merdeka, kita akan senang, kita bekerja tanpa tindis dan tandas atau ditindas, maka hidup kita pasti tidak nyaman. Maka dengan nikmat kemerdekaan inilah sejatinya kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini, dan tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih bersama-sama di acara Mutiara Islam. Kali ini kita tadi telah membahas tentang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat kemerdekaan. Jadi sejatinya ketika kita masyarakat, kemudian kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka insya Allah Allah akan karuniakan nikmat yang luar biasa ini untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Dan kita tetap berharap dan kita tetap berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seluruh wabah virus COVID-19 ini di negeri kita, dan insya Allah negeri kita menjadi aman dan kembali seperti sedia kala kita hidup nyaman, tanpa ada rasa ketakutan. Dan insya Allah semua ini adalah ujian, dan ketika kita diberikan ujian tentunya kita bisa bersabar. Baik pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan. Yang pertama adalah yakni dengan mengagungkan asma Allah. Jadi mengagungkan asma Allah
bukan hanya dalam bentuk zikir yang kita ucapkan saja. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi bisa kita bentuk, perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita mampu berbuat yang terbaik. Jadi kalau kita menggunakan standar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang baik itu? Siapakah orang yang luar biasa itu?" Maka Nabi menjawab, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Jadi siapakah orang yang terbaik itu? Mereka yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kalau kita melihat bagaimana para pendiri bangsa, Bapak Soekarno, pikiran-pikiran beliau tentang kemerdekaan, bagaimana pikiran-pikiran beliau tentang memperjuangkan kemerdekaan, memberikan semangat kepada kaum muda. Begitu juga dengan guru kita, dengan ulama-ulama kita, dengan kiai kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan semangat kaum muda, semangat kaum santri. Untuk apa? Hubbul waton minal iman. Untuk mencintai tanah air. Slogan dan semangat-semangat itulah yang diberikan oleh para pahlawan dan pejuang-pejuang kita yang luar biasa. Dulu mereka benar-benar bukan hanya untuk memperjuangkan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi bagaimana mereka punya misi yang mulia agar bangsa kita ini merdeka. Nah, itulah zikir kalimat takbir Allahu Akbar, bukan hanya diucapkan dengan lisan saja, tapi bisa dibentukkan dengan direalisasikan dengan sikap, dengan tindakan-tindakan, tentunya tindakan-tindakan yang bermanfaat untuk bangsa kita tercinta. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang terus kita perjuangkan. Maka setiap anak bangsa harus berbuat kebaikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Nah, sekarang saat ini kita di era digitalisasi, maka generasi milenial sampai ke generasi Z, mereka yang tahu teknologi, maka mereka harus membuat konten-konten video yang intinya mengajak kebaikan. Kalau ia mampu dengan kemampuan di bidang IT, maka buatlah IT yang mengajak kebaikan, yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan tentang ajakan-ajakan kebaikan. Media sosial harus diisi konten-konten yang positif. Nah ini, maka dengan mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang santun, konten-konten yang bermanfaat, tentunya tidak ada lagi orang yang menggunakan konten-konten untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan fitnah, keji, atau digunakan untuk menjelek-jelekkan. Maka anak-anak muda berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang mampu di bidang olahraga, maka dia harus semangat berlatih. Dan insya Allah kemampuan itu dia asah dengan semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Maka insya Allah dia akan mengharumkan seperti pemain bulu tangkis yang kemarin memperoleh medali emas di Olimpiade, dan itu mengharumkan bangsa Indonesia. Satu kebanggaan dan satu kehormatan. Inilah, apapun yang kita buat generasi kita adalah hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi begitu. Yang kedua, yakni menghormati jasa pahlawan. Ingatlah bahwa jasa-jasa mereka sangat luar biasa. Jadi kalau kita membaca sejarah bagaimana dari organisasi Budi Utomo, kemudian dari organisasi-organisasi lain, oleh para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang di medan juang, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan apapun diberikan untuk semuanya, untuk
kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia melawan penjajah, bukan hanya keringat tapi sampai darah pun diperjuangkan. Untuk apa? Agar Indonesia merdeka. Jadi kemerdekaan kita ini salah satunya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita ingin kepada generasi-generasi saat ini agar kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur-unsur kemerdekaan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan adalah perjuangan para pahlawan pendahulu kita yang berjuang dengan pengorbanan hartanya, jiwanya demi tujuan yang mulia. Untuk apa? Supaya kemerdekaan terbebas dari belenggu para penjajah. Maka sudah seharusnya kita senantiasa mengingat jasa-jasa para pahlawan yang merupakan salah satu ciri kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, inilah. Jadi itu cara mensyukurinya. Lalu bagaimana? Paling tidak untuk menghormati para pahlawan itu ada 3. Yang pertama adalah mendoakan kepada mereka yang saat ini sudah meninggal dunia atau berada di alam barzah. Ya, kita bisa mendoakan setiap ada momen, biasanya di upacara ada proses mengheningkan cipta, kita kirim surah Fatihah, kita berdoa untuk mereka agar Allah memberikan kenikmatan, memberikan kemuliaan, semoga kebaikan-kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Itulah perjuangan para pahlawan terdahulu, mereka korbankan harta, jiwa, dan raganya, maka kita generasi saat ini adalah mendoakan. Jadi mendoakan saudara-saudara kita baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia itu adalah kemuliaan. Sedangkan doa ini adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka kata Allah pasti akan dikabulkan. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa ini adalah kuncinya ibadah. Maka kita sebagai penerus perjuangan para pahlawan hendaknya seyogyanya kita ikut mendoakan. Jadi mendoakan para pejuang yang telah gugur di medan juang. Kemudian yang kedua, melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka, yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Maka generasi kita, anak-anak kita, baik pun di madrasah maupun di sekolah manapun, maka kita untuk mengisi kemerdekaan, kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan rajin belajar. Kita tidak lagi berjuang di medan perang. Kita tidak lagi mengangkat senjata. Kita tidak lagi mengangkat nuklir atau memegang nuklir. Kita tidak lagi membuat bambu runcing. Tapi apa bagi generasi kita? Maka bagi generasi kita adalah thalibul ilmi, menimba ilmu, belajar ilmu, hingga ilmu kita kelak akan bermanfaat bukan hanya diri kita, tapi bermanfaat untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah berjuang dengan penuh keikhlasan. Jadi sebagai bukti rasa cinta kita kepada tanah air, karena mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Jadi kalau di era saat ini untuk mencintai tanah air salah satunya adalah kita bisa mengikuti upacara bendera. Nah, di situ banyak kenangan-kenangan yang kita bisa ambil hikmahnya. Bagaimana ketika kita menghormat bendera, bagaimana ketika kita mengheningkan cipta, bagaimana posisi kita ketika kita bangganya menyanyikan lagu-lagu wajib, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka disitulah kita akan mengingat bagaimana semangat perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan juang. Maka di era saat ini kita ikuti semangat mereka dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Nah, inilah harapannya. Yang kedua, bisa juga cara kita mencintai tanah air adalah dengan cara apa? Dengan cara kita juga bisa membangkitkan semangat anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan jiwa nasionalisme,
dan patriotisme. Ya, itu salah satunya dengan bangganya kita memasang bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing. Jadi kemudian kita mengikuti upacara bendera, mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, kita bisa bergotong royong dengan masyarakat. Begitu juga wujud kita juga sebagai cinta tanah air, rasa syukur adalah bagaimana kita mentaati dan menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Ini penting karena dengan kita salah satu ikhtiar kita menerapkan protokol kesehatan, dan insya Allah ini menjadi sebuah ikhtiar kita, dan kita juga melangitkan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah mengangkat wabah di Indonesia tercinta, sehingga kalau wabah terangkat insya Allah hidup kita akan menjadi kembali normal. Kemudian yang ketiga, yakni memelihara kesatuan. Ini penting. Jadi saya pernah menyampaikan kajian bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Makna hijrah itu adalah salah satunya memupuk kesatuan dan kesatuan. Bagaimana kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kaum Ansor, orang yang tinggal menetap, dan mereka dengan cintanya mereka menganggap bahwa saudara-saudara kita dari muhajirin yang hijrah adalah saudara-saudara kita. Maka saat itulah saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling gotong royong untuk membangun bagaimana negeri kita. Begitu juga saat ini, generasi-generasi kita tidak ada lagi yang tawuran. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita. Sama-sama kita hidup di Indonesia. Sama hidup kita tinggal di Indonesia. Maka semangat gotong royong itu, kalau kita aman, rakyatnya rukun, insya Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang tangguh, dan insya Allah kita menjadi generasi yang kuat. Tapi generasi bukan generasi yang suka tawuran, tapi bagaimana mengisi generasi-generasi kita dengan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Maka kesatuan sejatinya merupakan bentuk syukur yang paling berharga. Jika bangsa kita benar-benar bersatu, maka dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dan bangsa kita akan menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Bahkan dengan syukur yang maksimal, negara akan terwujud sebagai negara yang digambarkan oleh di dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, kita bisa hidup dengan nyaman, kerjasama, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mencintai. Maka syukur inilah yang sejatinya harus kita bangkitkan kepada kita semua. Kalau kita semua mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik dan bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa manfaat kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Kita akan bahas dalam sesi ketiga. Dan insya Allah pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini, dan tetap di Mutiara Islam MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, senang sekali pemirsa masih menemani kami. Jadi kami juga bisa menemani pemirsa, jadi take and give. Dan tetap di acara Mutiara Islam edisi kali ini kita membahas tentang cara mensyukuri nikmat Allah. Dan edisi yang ketiga kali ini kita akan cari tahu bagaimana sih manfaat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, pasti ada hikmah di balik itu dan ada manfaat di balik itu. Yang pertama, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, yang pertama adalah hidup kita akan menjadi berkah. Jadi berkah ini berkecukupan gitu. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi,
Jadi mereka ini makan, tapi nggak kenyang-kenyang. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wala naqulu wala nasba." Kami ini makan ya Rasulullah, tapi kenapa nggak kenyang-kenyang? Rasulullah jelaskan, "Apakah kalian makan berjamaah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kalian makan tidak membaca bismillah?" "Iya ya Rasulullah, lupa." Ternyata jadi salah satu keberkahan itu adalah ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mulailah dari hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Mulailah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, awali dengan membaca basmalah. Setelah itu kita ucapkan dengan alhamdulillah. Ini adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Jadi hidup kita akan menjadi berkah. Saya ambil contoh tentang keberkahan sahabat madrasah. Kita niat beli mobil gitu. Beli mobil. Mobil itu kita pakai untuk keluarga, supaya kalau kehujanan kita tidak basah, paling tidak kita nyaman lah. Ini menjadi kebutuhan saat ini ya. Tetapi mobil itu ketika ada tetangga meminta tolong, maka kita tampil di depan, kita bantu dia. Jadi setiap ketemu dengan orang yang berjalan dan itu butuh tumpangan, kita tumpangi, kita naik bersama. Nah, saat itulah kendaraan kita bermanfaat dan menjadi berkah. Maka kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan, maka Allah akan diberikan kecukupan. Kalau kita hitung-hitung, kita sebagai apapun profesi kita kadang berpikir, ya Allah, gaji saya kan cuma 3 juta. Cuma kalau bagi saya itu luar biasa. Alhamdulillah, gaji saya 3 juta Pak Ustadz. Lalu tapi 3 juta itu saya punya hutang di bank, setengahnya 1,5 juta. Kemudian hutang lagi sama yang lain. Kemudian ada pinjaman lagi di koperasi. Hitung-hitung tinggal 1 juta Ustadz. Lalu, tapi kenapa 1 juta itu cukup? Anak saya butuh untuk membeli buku, anak saya butuh untuk membeli baju baru, tapi kenapa cukup? Nah, itulah letak keberkahan karena kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tetapi kalau kita ingkar, kita tidak syukuri, kita mengeluh, maka berapapun uang yang kita dapat, berapapun rezeki yang kita peroleh, berapapun pendapatan kita, kalau pintu syukur itu tertutup, maka semua tidak akan cukup. Maka dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sejatinya kita akan merasa cukup, kita akan merasa tentram, kita tidak akan merasa kekurangan. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan keluarga kita. Pagi hari kita melaksanakan perintah Allah, kemudian sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, kita waktu duha, kita sholat duha. Allahumma inni duha. Kita berdoa, ya Allah, seandainya hartaku, rezekiku di atas langit, turunkanlah ya Allah. Semuanya kita syukuri nikmat-nikmat Allah, maka itu akan menjadi berkah dan tentunya bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat buat kita, tapi sampai bermanfaat buat orang lain. Itulah rezeki yang berkah, rezeki yang kita harapkan semuanya. Yang kedua, manfaat bersyukur adalah menghilangkan penyakit hati, terutama sombong dan takabur. Tahukah pemirsa, dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 76, seorang hamba bernama Qarun yang merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam dianugerahi harta yang melimpah oleh Allah, sampai-sampai kunci dari harta tersebut sungguh berat sampai dipikul oleh beberapa pengawal orang yang kuat. Bahasa kita adalah al-ghuzu, dipikul oleh al-ghuzu. Namun ada sayangnya, Qarun merupakan orang yang sombong, sehingga Allah mengingatnya kepada Qarun. Di dalam Al-Quran ayat 77, Allah berfirman, terjemahannya begini, carilah pada apa yang dianugerahkan padamu dari kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu
karena kenikmatan dunia. Qarun yang sombong menjawab, sesungguhnya aku diberikan nikmat oleh Allah atau diberi harta, sesungguhnya aku diberikan harta karena ilmu yang kumiliki. Nah, ini pelajaran penting sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Ketika ditanya, itu prestasi yang luar biasa, itu prestasi Anda. Oh iya, ini prestasi saya, itu karena kehebatan saya. Nah, ini hati-hati. Berarti sama dengan jawaban yang disampaikan oleh Qarun. Itu Anda sukses ya, luar biasa. Iya, itu karena kepintaran saya, itu karena lobby-lobby saya. Berarti kita masih bersaudara dengan Qarun. Lalu jawaban yang terbaik bagaimana? Jawaban yang terbaik adalah jawaban ketika Nabi Sulaiman ditanya nikmat singgasana yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan, insya Allah kita akan menjawabnya dengan jawaban syukur. Alhamdulillah, ini adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya wajib kita syukuri. Lalu apa manfaatnya lagi jika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan bermanfaat, kita tidak merasa kekurangan, justru kita bersikap qanaah. Jadi karena apa? Karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu banyak nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mensyukurinya. Maka termasuk juga nikmat-nikmat kemerdekaan. Kesimpulannya, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah, saya mengajak kepada seluruh generasi muda, kepada seluruh anak-anak bangsa, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Sebagai siswa, sebagai peserta didik, belajarlah kalian berbaik-baik. Buat program yang bisa memajukan kalian, motivasi kalian, harus tetap semangat bahwa dengan kesungguhan, dengan ketekunan belajar, manjada wajada, insya Allah kalian akan memperoleh kemudahan. Tapi tetap kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu indahnya jika kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini adalah akhir dari Mutiara Islam kali ini. Saya Karjianto beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami ingatkan kepada seluruh pemirsa, jangan lupa tetap tonton channel kami, banyak program-program yang bisa bermanfaat dan tentunya menginspirasi. Tetap like dan subscribe MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Sekali lagi, saya undur diri bersama kru dan kerabat yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Semoga kita menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.